Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Priyanka Prahayu Destia dari Prodi D3 Farmasi semester 2, NPM 2020 Di sini saya akan membahas tentang penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, yang dilanjutkan untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dosen pembimbing Ibu Syaifiatulha, FSI Biomed. Pertama-tama kita akan membahas tentang deskripsi singkat. Infeksi saluran pernafasan akut atau sering disebut sebagai ISPA adalah terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara atau paru-paru. Pada usia dini, anak dan balita umumnya yang paling sering terkena penyakit infeksi saluran nafas. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuhnya yang masih rendah, juga karena faktor gizi yang kurang. Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun. 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan bawah. Tingkat mortalitas yang sangat tinggi pada bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala dan cara penanganan penyakit ISPA merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian akibat ISPA. Selama ini, sistem diagnosa penyakit harus dilakukan dengan melibatkan dokter secara langsung dengan melakukan pencatatan dan analisa secara manual. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kesalahan atau berbeda diagnosis. Untuk mengatasinya, diperlukan suatu alat bantu berupa sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit ISPA. Infeksi saluran pernafasan atas merupakan penyakit yang disebabkan karena virus, biasanya rhinoviruses, RSV, adenovirus, virus influenza, atau virus parainfluenza. Timbulnya gejala biasanya cepat, yaitu dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Gejalanya meliputi demam, batuk, dan sering juga nyeri tenggorokan, koriza atau pilek, sesak nafas, mengli, atau kesulitan bernafas. Sumber penularan ISPA biasanya melalui kontak langsung yang terkontaminasi, uap air udara, kontak kulit, dan air liur. Fisiologi kausalitas. Di sini ISPA disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh, lebih tepatnya pada saluran pernafasan. Setelah itu, masuk ke dalam faring dan laring sehingga menyebabkan kegagalan fungsi yang dapat merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Karena rusaknya lapisan epitel dan lapisan mukosa menyebabkan kenaikan kelenjar mukus yang berakibat pada pengeluaran cairan mukus sehingga timbulnya gejala sulit bernafas dan gejala batuk. Setelah itu, peradangan saluran pernapasan atas yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Di sini juga ada beberapa gambaran mengenai gejala-gejala penyakit ISPA, yaitu seperti sulit bernafas, pilek, dan sakit tenggorokan, serta batuk. Penanganan dan pengobatan. Penanganan dan pengobatan ISPA dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan terapi antibiotik. Klasifikasi obatnya seperti penisilin, cetalosporin, cotrimoxazole, chloramphenicol macrolida. Yang kedua dengan menggunakan terapi suportif. Klasifikasi obatnya seperti analgetik, antipiretik, golongan antihistamin, dan golongan kortikosteroid. Kesimpulannya, infeksi saluran pernafasan akut atau sering disebut ISPA adalah terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara atau paru-paru yang disebabkan karena virus. Biasanya rhinoviruses, RSV, adenovirus,
virus influenza atau virus parainfluenza, dan lebih sering menyerang pada bayi dan anak-anak daripada orang dewasa. Gejalanya meliputi demam, batuk, dan sering juga nyeri tenggorokan. Koriza atau pilek, sesak nafas, mengi atau kesulitan bernafas. Pengobatan ISPA dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara terapi antibiotik dan terapi suportif. Pencegahan dan penanganan ISPA dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.